Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak menuju siswa berprofil pelajar Pancasila, merdeka belajar. Saya Ahmad Nafiuddin, CKB Angkatan 5 Kabupaten Demak. Salam bahagia. Teman-teman semua, pada modul 321 ini pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, kita sering mendapatkan sebuah kasus mungkin dari kita sendiri atau dari teman sejawat ataupun dari siswa-siswi yang ada di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Apakah itu masuk ke ranah dilematika ataupun bujukan moral? Kalau dilematika berarti benar lawan benar, bujukan moral benar lawan salah. Nah, pada kesempatan ini saya mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai dua kepala sekolah yang ada di sekitar saya. Yang pertama, Bapak Kukuh Setiodono, SPD SD. Beliau kepala sekolah SD Negeri Weding 1. Beliau pernah menangani kasus Ibu Y, seorang guru PAI. Ibu Y mendapatkan telepon dari anaknya yang ada di pesantren di luar kota, bahwa anaknya mengabarkan uang sakunya habis. Padahal Ibu Y masih ada tanggungan jam pelajaran pada kelas 6. Ibu Y melaporkan untuk izin kepada kepala sekolah untuk pulang terlebih dahulu untuk menjenguk anaknya yang ada di pesantren. Di sini Bapak kepala sekolah mengalami dilema etika. Yang pertama, Bapak kepala sekolah memberikan saran kepada Ibu Y untuk bercerita kenapa harus Ibu Y yang ke pesantren, tidak suaminya. Ibu Y bercerita bahwa suaminya bekerja di luar kota dan pulangnya seminggu sekali. Di sini Bapak Kukuh mengambil keputusan untuk bekerjasama dengan guru yang lain dalam memberikan tugas terhadap kelas 6. Yang kedua, menyarankan kepada Ibu Y kedepannya untuk membuka rekening supaya bisa ditransfer tidak langsung ke pondok pesantrennya, sehingga meninggalkan siswa-siswinya yang ada di sekolah. Kalau menurut saya dalam kasus tersebut yang dialami oleh Bapak Kukuh Setiodono, sesuai 4 paradigma, 3 prinsip serta 9 pengambilan langkah atau uji dalam pengambilan keputusan, ini termasuk dalam paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan, dan berprinsip pada berpikir berbasis pada peduli. Sesuai 9 langkah ini termasuk ke ranah dilema etika.
Dalam kasus Bapak Kuh Setiadono dan Ibu Z, jika kasusnya Ibu Z diuji dan dipublikasikan, Ibu Z tidak merasakan malu, sehingga dapat kita ambil kesimpulan dari kasus Ibu Z tadi masuk ke dilema etika. Pada kesempatan kedua, saya mewawancarai Bapak Kormen, Kepala Sekolah SD Negeri Udin 1. Beliau menjadi PLT di SD tersebut. Pak Kormen pernah menangani kasus seorang siswa pada waktu pembelajaran di saat pandemi COVID-19 lalu. Dia mendapatkan laporan dari guru kelas 6 bahwa ada seorang siswa yang berinisial AS. Dia pada saat pembelajaran daring kurang aktif, sedangkan sebentar lagi waktunya ujian akhir, harus menyiapkan siswa-siswinya supaya ikut dalam ujian tersebut. Setelah didalami, Bapak Kormen beserta guru kelas 6, ternyata siswa yang berinisial HS tadi tidak memiliki Android atau handphone di rumahnya. Bahkan setelah ditelusuri, AS tinggal bersama neneknya. Orang tuanya sudah bercerai dan ibunya bekerja di luar Jawa. Bahkan si AS ikut bekerja membantu neneknya di sawah seperti tandur serta mengangkat-angkat padi dan sebagainya. AS tidak aktif selama kurang lebih 1 bulan lebih. Bapak Korban beserta rekan guru-guru dan guru kelas 6 tersebut melakukan rapat untuk persiapan ujian serta membahas kasus dari siswa yang bernama AS tadi. Pak Korban mengalami kebingungan atau pilihan-pilihan, apakah AS tetap diikutkan ujian atau yang kedua AS tidak diluluskan sesuai 4 paradigma, 3 prinsip serta 9 uji langkah uji pengambilan keputusan. Bapak Kormen akhirnya mendapatkan masukan dari rekan-rekan untuk memberikan kesempatan terhadap AS untuk remedial atau perbaikan sebagai pemenuhan tugas-tugas yang belum AS lengkapi sebagai syarat mengikuti ujian. Di sini Bapak Kormen dalam menangani kasus
ini beliau termasuk sesuai 4 paradigma, yaitu rasa keadilan lawan rasa kasihan. Berarti benar lawan benar. Benarnya yang pertama sesuai aturan, benar yang kedua kalau tidak diluluskan terus si AS nanti masa depannya gimana ya. Terus sesuai 3 prinsip, Bapak Kormen termasuk mengambil berpikir berbasis hasil akhir. Dan setelah melakukan 9 uji langkah, jika kasusnya si AS dipublikasikan, si AS tidak mengalami rasa malu. Jadi kasus ini termasuk kasus dilema etika. Nah, dari 2 kasus tersebut, dari Bapak Kuh Setiardono serta Bapak Kormen, semoga dapat memahaman kita dalam pembelajaran pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Saya Ahmad Nafiuddin CGB Angkatan 5 Kabupaten Demak mengucapkan terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak menuju siswa berprofil pelajar Pancasila. Salam.